Microsoft Office Visio atau biasa disebut dengan Microsoft Visio merupakan sebuah software komputer yang biasanya digunakan untuk membantu pengguna dalam meningkatkan kinerja, mulai dari mempersiapkan penggambaran diagram seperti DVD, IRD, UML, jaringan, rancangan user interface, dan sejenisnya. Selain Word, Excel, dan PowerPoint, Microsoft Visio juga termasuk dalam paket Microsoft Office. Software ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagramnya. Microsoft Visio pertama kali dikenalkan pada tahun 1992 yang mana dibuat oleh Visio Corporation. Manfaat Microsoft Visio. Yang pertama, membuat diagram profesional. Dengan beragam fitur yang disediakan Microsoft Visio, pengguna dapat membuat diagram secara cepat, efisien, serta profesional. Terlebih didukung dengan sejumlah template menarik untuk semua jenis diagram yang diinginkan. Yang kedua, mudahnya menampilkan informasi terperinci selain menghasilkan diagram dengan nuansa profesional. Dengan Microsoft Visio, pengguna juga dapat memungkinkan untuk mendokumentasikan alur kerja atau proses dengan mudah. Dalam hal ini dapat meningkatkan kejelasan informasi dan mengidentifikasi peluang penyempurnaan atau bahkan dengan pemetaan diagram tersebut. Pengguna dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kinerja pengguna. Mengapa demikian? Karena hanya dengan beberapa klik saja pengguna dapat menyelesaikan diagram dengan mudah. Apalagi terdapat fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna dapat menyatukan ide atau wawasan dalam satu lembar kerja. Mari kita bahas area kerja dari Microsoft Visio. Pertama, pada menu bar, yaitu menu untuk mengakses perintah-perintah Microsoft Visio. Kedua, pada toolbar, yang berisi ikon-ikon yang digunakan untuk mempermudah proses penggunaan perintah. Kemudian, ada ruler, merupakan fasilitas bantu untuk menentukan ukuran dari setiap gambar yang akan kita buat. Kemudian, ada area kerja, merupakan bidang yang digunakan untuk membuat gambar baru. Lalu, ada status bar, digunakan untuk melihat informasi yang ada seperti jumlah halaman, dan yang terakhir adalah master save, merupakan sebuah kumpulan yang terdiri atas beberapa bentuk yang digunakan untuk menggambar. Kita masukkan simbol entitas ke dalam workspace-nya. Dan biasanya simbol entitas ini berisi objek yang akan diidentifikasikan. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan simbol relasi ke dalam workspace. Dan simbol relasi ini berfungsi untuk menghubungkan lebih dari satu entitas. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan simbol atribut. Simbol atribut ini berisi karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Setelah kita masukkan simbol entitas, simbol relasi, dan simbol atribut, dan semuanya ini harus dihubungkan. Dan untuk menghubungkannya, kita klik Home, dan kita klik Line. Setelah semua simbol-simbol terhubung,
Tentu simbol ini harus kita isi. Maka simbol entitas pertama diisi dengan objek provinsi. Simbol entitas kedua kita isi dengan objek sekolah. Dan simbol entitas yang ketiga kita isi dengan status. Selanjutnya, untuk simbol relasi, kita isi dengan kata lokasi. Dan simbol relasi kedua, kita isi dengan kata memiliki. Selanjutnya yaitu kita mengisi kata-kata di atribut sesuai dengan entitasnya. Sebelum mengisi atributnya, kita harus masukkan kode primary key. Adapun bentuk dari kode primary key itu seperti ini. Dan setelah itu masukkan kata atributnya. Dan atribut dari entitas provinsi yaitu ID provinsi, provinsi, kota, dan kecamatan. Dan atribut dari entitas sekolah yaitu ID sekolah, nama sekolah, alamat, kode pos, dan jenis sekolah. Dan atribut dari entitas status yaitu ID status, status, dan MBS. Selanjutnya, klik teks dan double klik di dekat provinsi. Lalu tulis 1. Kenapa ditulis 1? Karena provinsi di sini ditujukan 1 sesuai judulnya. Setelah itu, di suatu provinsi banyak ditemukan lokasi sekolah, baik SMA maupun SMK. Oleh sebab itu, di sini diisi N.
Setelah itu, sekolah memiliki status. Oleh sebab itu, diisi 1. Dan untuk warna ERD ini sendiri kita bisa ubah sesuai kemauan kita di klik desain dan kita bisa ubah. Dan saya pilih ini, warna hijau sebagai simbol entitas dan warna merah sebagai simbol atribut dan relasi. Jadi seperti inilah tampilan akhir dari IRD-nya.